Indonesia tuh sebenarnya benefiting sih dari kenaikan harga komoditas ini. Soalnya kan kita produksi ini ya, produksi Hmm. komoditas-komoditas yang dibutuhkan gitu. So, Hmm. CPO kita salah satu yang paling besar gitu, eksporter paling besar sama Malaysia. Jadi waktu harga-harga komoditas jadi naik, sebenarnya Indonesia tuh diuntungkan gitu. Hmm. Justru Jadi malah kenapa? justru malah untung. Hmm. Iya, justru malah untung karena dengan naiknya harga komoditas ini bikin apa ekspor kita jadi besar, terus kayak trade balance kita beberapa bulan ke belakang dari 2021 akhir itu udah terus-terusan surplus gitu. Yang biasanya masih defisit ya. Terus current account kita yang dari tahun 2012 itu defisit, akhir-akhir ini tuh juga surplus gitu karena Hmm. kenaikan harga komoditas ini gitu. Jadi di kita tuh sebenarnya efek bagus sih. Terus pendapatan pemerintah juga jadi bagus karena ada apa bea keluar gitu ya Hmm. yang ada, terus habis itu pendapatan iya. Jadi ke Indonesia itu efeknya bagus sih sebenarnya. Oke, nice. Mm-mm. Oke, kita masuk ke akhir nih, Mir. Masih ada Hmm. 20 pertanyaan lagi ya. Wah, Sisa 5 bisa di-cut juga. Mira, apa the golden question is, gimana? uh, sebenarnya kalau menurut kamu nih, kan the Fed mungkin suku bunga 0,50 ya. Itu Mm-mm. dia dibilang kejadiannya sekarang inflasi lagi naik gila-gilaan di Amerika. Yang tadi dibilang 40 tahun tertinggi selama 40 tahun terakhir itu karena mereka salah action atau gimana? Kenapa bisa begitu? Mereka salah atau kamu bilang mereka terlambat atau what happened sih sebetulnya? Mereka sebenarnya nggak terlambat. Mereka Oh, itu kenaikan kenaikan the Fed rate itu sebenarnya emang udah diekspektasi sama market gitu dari tahun lalu gitu ya. Cuman hmm. yang nggak diekspek itu inflasi yang ini sih, yang sustain gitu ya. Jadi Oh, the Fed itu terpaksa untuk naikin rate-nya dengan lebih cepat. Tapi sebenarnya ini tuh kayak rate hike ini tuh udah diekspektasiin dari lama gitu, Glow, hmm. sebenarnya. Tapi inflasinya yang mendorong mereka untuk mempercepat apa kenaikan rate hike apa ya besarannya gitu setiap naik tuh jadi dipercepat gitu dari sebelumnya Ya, ekspektasinya kayak 0,25 bips per hike, terus sekarang ya. uh, Kemarin. ekspektasinya bisa sampai 0,75 bahkan gitu ada yang bilang. Oke. Wah, Kalau kamu ya sebetulnya ya karena tadi perkiraannya dibilangnya dikiranya cuma transisi, taunya berketerusan tahunya berketerusan betul. itu. Oke, nice, nice, nice. Terus kalau misalnya Mir, kan di luar udah naik nih, di luar udah Hmm. naik. Terus kita sekarang reflect ke yang sekarang di Indo. Menurut kamu nih Bank Indonesia naikin rate juga nggak dengan kejadian sekarang? Bank Indonesia sooner or later akan kita lihat Bank Indonesia akan naikin ini sih suku bunga, tapi uh, kalau ekspektasi kita Bank Indonesia bakal naikin itu di second half gitu Mhm. untuk apa ngejar the Fed. Tapi Hmm. to note sih sebenarnya kayak Bank Indonesia itu saat ini kayak bisa apa bisa behind the Fed curve gitu, maksudnya kayak naikin rate-nya tuh belakangan dari the Fed karena Mhm. kita juga apa benefiting dari kenaikan harga itu, Mhm. kenaikan harga komoditas gitu. Jadi dengan naik harga komoditas itu kita jadi bisa naikin apa namanya BI rate itu Bay rate. belakangan gitu. Iya, Oke sih. gitu. Jadi ya akan naik, tapi nggak secepat yang di Nggak US sekarang. secepat itu. Iya, Oke. nggak secepat ya Iya. sekarang. Prediksi Betul. kan ada prediksi nggak sih dari tim research Apa akan tuh? naik untuk kenaikan yang BI rating kita? Oh, Kira-kira kan? kita expect naik 50 bips ya. Ah, oke. At the end of the By the end of the year, ya. by the end of the year. Oke. Siap. Untuk biar last Apa? question pertanyaannya lumayan seru sih. Satu teori nanti kita bahas di akhir. Oke. You know, kan sekarang semua financial asset tuh going down kan? Ya. Mm-mm.
right? Terus bonds tuh juga lagi saham juga lagi jalan, terus some news crypto juga. Terus sebetulnya uangnya investor itu pada kemana? Uang investor gini sih kan kayak kita juga udah mulai lihat ini ya, inflasi, harga-harga tuh udah mulai naik, harga bensin Ya, kemarin udah naik, terus ya, harga pangan juga udah mulai naik gitu ya. Jadi ya, sekarang tuh uangnya investor mungkin udah mulai balik lagi ke real ekonomi gitu, karena kebutuhan di real ekonominya udah kembali. Dan apa iya sih, sekarang balik lagi ke real ekonomi gitu uangnya investor. uangnya kembali ke real ekonomi. Oke, boleh nggak terus saranin misalnya untuk obligasi, kamu lebih saranin dia untuk lihat apa obligasi korporasi, is it good for now? Iya, bagusnya balik lagi ke obligasi korporasi, soalnya untuk sekarang ini kan berarti korporasi tuh udah mulai ini lagi ya, udah mulai apa namanya, melakukan kegiatan produksi lagi gitu-gitu. Kayak dia juga produksi kan untuk memenuhi demand yang ada gitu, jadi Ya, dia untuk memenuhi demand, jadi lebih aman gitu ya. ya, Lebih menarik ya untuk produk. masuk ke obligasi korporasi Oke. gitu, karena orang-orang kayak end consumer-nya juga udah ada demand lagi, udah kembali lagi mau purchase lagi gitu. Iya, betul sih kalau dibilang jadi salah satu solusi sih kalau untuk Abang lihat. Sekarang Kalau portofolio. untuk posisi sekarang kayak ini ya, kayak sekarang Iya, ini gitu ya, yang iya, di tempat lain masih favorable. iya betul. Kan tadi juga sebetulnya aku sama kamu juga sempat ngobrol. Aku kan Iya, kamu bilang sebetulnya karena obligasi korporasi itu underlyingnya itu adalah apa sih tadi, real business. nilainya itu adalah Ya, real business itu real sendiri ya. business udah maksudnya inflasi itu adalah reflect dari penggunaan uang di real business, sementara obligasi underlying-nya itu adalah real business. Jadi betul kalau mau invest gitu kan. Untuk Kalau di saat ini iya, sana ya kan. Right. Betul. betul. Good point, Mira. Last question. Apa tuh? Ini sih, Mer. Jadi kayak beberapa seminggu yang lalu ya kan. Itu kan dari research kan kita dapat kayak cerita yang menggambarkan kalau seandainya apa yang terjadi di market itu tuh adalah seperti film Marvel yang Thor. Jadi kalau dibilang kalau yang apa kita lihat itu kan sekarang misalnya orang-orang kerja di US itu kan lagi labor shortage kan. Ya, misalnya job itu ada 11,5 juta, terus orang yang mau masuk ke pekerja itu yang kerja itu cuma halfnya, cuma sebagiannya. Orang yang cari kerja itu juga di rate berapa, 5,9 sampai 6 juta. Betul nggak sih teori yang bilang kalau ya udah cara untuk ngegerus inflasinya, untuk cut nih itu adalah dengan cara yang kasar, which is dia harus naikin interest rate setinggi tingginya, dan dia bikin portofolio orang mau untuk masuk ke bekerja lagi. Does it make sense? Iya, betul. Bisa jadi dibilang kayak gitu, orang-orang dipaksa untuk kayak earnings mereka di portfolio kok tergerus terus ya sama naiknya Iya kan? sama inflasi gitu, terus kalau misalkan di bonds interest rate naik gitu. Iya sih, itu bisa secara paksa ngegeser uang yang ada di financial market gitu, jadi balik lagi ke real economy gitu ya. Iya, betul. Iya, betul. Itu sebetulnya jadi one of the theory di discuss juga sama berarti Pak Farol dari itu juga, sebenarnya dari tim tradernya Trimegah gitu. Tapi pas oh iya sih, karena datanya tuh nunjukin gitu kan, Mer, yang ngasih data jobs di US kayak gitu, terus inflasi lagi kayak gitu, tiba-tiba rate hike naik, dan sekarang market lagi seperti ini gitu kan. Iya, terus employment-nya jadi kuat banget gitu ya, jadi kayak unemployment claims-nya jadi turun kayak terendah gitu, berarti kan lagi bagus banget, orang-orang mau kerja gitu ya. Ya, itu parah sih, jadi kalau dibilang dipaksa kerja lagi ya. karena tuh bank sentral tuh kayak bisa
gerakin dunia jatuhnya. Ya gak sih? Itu power Jadi penggerak ya. Iya. gede banget loh dia untuk kontrol ekonomi dengan kamu bilang tadi US sebagai kapitalisasi terbesar. Jadi apapun kebijakan mereka itu mempengaruhi of the world. Itu sangat Mm-mm. ya, crazy dan keren Sama sih. iya sih, sama USD masih ini ya, masih Iya. tadi ada yang ngingetin apa kalau USD itu masih jadi salah satu apa mata uang yang dipakai untuk banyak transaksi di dunia. Oh ya, Gitu. Jadi makanya kayak kita masih ngeliatin USD terus gitu, ngeliatin Amerika terus. iya betul. Nih Mir, aku sambil kan kita udah at the end of discussion. Are you happy? Tapi aku sambil Happy. kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin untuk Pak Sheikh Coco Koko, tapi tadi kayaknya udah terbalas ya, udah terbahas. Kan inflasi kita jaga, namun tampaknya The Fed masih akan menaikkan rate untuk meredam inflasi. Apakah ini menjadi sinyal Bank Indonesia menaikkan suku bunga dalam waktu dekat? Tadi Amira udah kasih kisi-kisinya ya, Bapak. Dia bilang kayak by the end of the year kemungkinan, karena juga current account kita itu dari yang tadi komoditas itu udah bisa nge-support pemerintah ya kan. Tapi biasanya itu kita bisa expect BI bakal komunikasiin dulu sih sebelum kenaikan interest Oke. rate gitu. Jadi nggak akan tiba-tiba gitu ya seharusnya. Betul. Pasti di-build dulu ekspektasinya kalau misalkan interest rate akan naik gitu. Setuju. Kalau komunikasinya bagus ya dari bank sentral, dari itu pasti nanti juga investornya nggak kaget ya kan, nggak tiba-tiba sell off secara masif kayak gitu-gitu. Ya Pak Erik Guntoro, Zeus Kalimba dari main soal kita di Jaktim mah nggak ngerti Thor kan. Bapak udah nonton. Oke. Mir, untuk ini untuk closing sih. Jadi kalau menurut kamu nih sebagai investor juga untuk teman-teman kita Bapak dan Ibu yang nonton, itu langkah terbaik dilakuin sekarang tuh apa tuh? Tadi kamu bilang buy obligasi korporasi karena dia underlying-nya adalah real business. Selain itu apa? Mungkin ada pesan-pesan ini? Mungkin bisa menunggu ini kali ya, arahan dari kebijakan dari moneter sama fiskalnya gitu akan kemana. Gitu sih, mungkin tentang inflasi ini akan dibawa kemana gitu, apakah interest rate akan naik, dan itu tuh interest rate akan naik itu kapan, kayak untuk iya sih menunggu arahan dari hint gitu dari Kemenq dan Bank Indonesia gitu. Iya betul sih. Jadi sekarang juga untuk nunggu ya. Masih menunggu sih kita. Masih menunggu. Oke. Kita sudah sampai dalam bahasan terakhir. Lumayan nih yang dari awal udah kita ada dibilang Kak lihat Q&A box. Iya, lihat Q&A box gitu kan. Kak lihat juga masih Mir? Wah, iya bisa lihat. Oke, tunggu bentar ya. Pertanyaan tadi udah dibales. Kenapa kalau suku bunga dinaikkan pasar saham jadi turun? Ada yang mungkin mau kamu itu Mir bisa langsung kalau kamu tinggal aku klik nanti aku bisa kelihatan yang kasih pertanyaan. Oh gitu. Cuman yang mau kamu tadi jawaban simpel aja sih yang sempat kita mention itu Kak Glow, yang kenapa kalau suku bunga dinaikkan pasar saham jadi turun, hubungannya gimana? Tadi kita udah sempat ngobrol itu ya Glow ya. Iya, jadi sebenarnya kalau misalkan suku bunga dinaikkan itu kan berarti menaikkan ini ya cost of fund mereka, terus kan berarti itu menggerus earnings mereka. Tapi untuk memberikan konteks gitu, kan pasar saham itu underlying itu real business ya, jadi bisnis yang benar-benar melakukan pinjaman ke bank mungkin atau biasanya untuk melakukan real business gitu. Terus habis itu evaluasi ini dan harganya ini terrefleksikan di pasar saham gitu. Jadi kalau misalkan cost of fund mereka sampai naik itu kan itu menggerus earnings mereka, terus bikin valuasi mereka juga turun gitu, jadi bikin harganya juga turun gitu. Gitu sih. Ini ada pertanyaan, berarti tadi dari pertanyaan dari Bu Shirley Ayan ya. Semoga bisa terjawab.
Ada pertanyaan lagi mau di Akan, ada di kolom itu. Jadi kalau kamu mention yang kalau mana, tidak salah, The Fed akan menaikkan suku bunga lagi bulan Juni nanti. Apakah IHSG bisa turun lagi? Mungkin itu sekarang sentimennya udah ini kali ya, udah ikut apa maksudnya udah kayak udah ada sentimen dari sekarang gitu turunnya, karena ekspektasinya memang The Fed akan naik aggressively gitu. Jadi betul. itu seharusnya udah expected ya, udah priced in gitu seharusnya. Oh ya, good point sih. Jadi kalau kalau menurut kamu, iya sih itu betul. Jadi kalau di kondisinya di market itu adalah bukan waktu kejadiannya itu orang-orang pada saat orang udah prediksi di awal. Jadi mereka udah justru pada saat kejadiannya, which is dibilang misalnya dia akan naikin di bulan Juni, itu keadaan efeknya kemarin mungkin nggak akan terlalu ini ya, karena udah duluan. Iya nggak sih? Udah duluan diprediksi gitu, Iya. iya, udah diprediksi duluan. Jadi Dia udah lihat. waktu once it happen, kayak nggak akan terlalu gimana-gimana gitu ya Iya. efeknya. Iya betul, karena ekspektasi itu selalu di duluan kalau misalnya kalau misalnya pada saat dia price, jadi dia udah Oke, mungkin last question Mira, ada yang mau dijawab nih? Iya apa dari pertanyaan? Question ya. Hmm. Kemarin berinvestasi apakah ini akan menjadi sinyal beli untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat? Oh, ini yang dari Sheikh Choco ya. Inflasi kita pasti terjaga. Namun, the Fed masih akan menaikkan rate untuk meredam inflasi. Apakah ini akan menjadi sinyal BI untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat? Kalau mendengar ini statement dari Pak Peri, sekarang kan kita udah memasuki ini kan cycle inflation juga untuk Indonesia, tapi kayak masih kecil-kecil gitu, belum terlihat banget. Nanti guidance-nya sampai sekarang itu masih kalau misalkan inflasi inti dari harga Indonesia itu udah mulai sustain, itu nanti baru akan kayak mereka BI gitu akan re-evaluate lagi untuk kenaikan interest rate-nya mungkin nantinya. Jadi perubahan stance-nya tuh nanti waktu core inflation kita udah mulai sustain gitu, lebih tinggi. Gitu. Jadi core inflation itu untuk core inflasi itu inflasi inti mengurangi harga-harga yang kayak volatile gitu, yang naik turunnya cepat gitu. Oke. Iya, gitu. Jadi inflasi intinya aja. Inflasi. Iya. Oke. Kenapa suku bunga turun? Oke, ini tadi udah dijawab juga pertanyaannya. Yes, betul. Benchmark ekonomi dunia itu masih berpatok sama US. Kalau untuk emerging marketnya China, ya nggak sih? Iya, emerging kita China. Itu emang kiblatnya ke Amerika. Terus kalau untuk emerging market itu selalu melihat ke China. Oke. Siap. Beberapa pertanyaan yang lain mirip-mirip soalnya, Bapak dan Ibu. Oke, jadi untuk sore ini tadi kita udah bahas tentang inflasi, terus perannya The Fed, terus apa yang kejadian di market, sampai Mira juga udah kasih kisi-kisi nanti untuk probably by the end of the year nanti, dan dengan reevaluasi dari pemerintah akan naikin suku bunga. Terus tadi jangan lupa sarannya Mira ya, saya jadi jualan. Lupa untuk melirik obligasi korporasi karena underline-nya adalah real business. Mantap. Oke, nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu mau patengin ini juga, sosial medianya Trimegah itu tiap hari Jumat jam 4.30 seperti sekarang itu kan selalu ada investor, jadi bisa dilihat itu biasanya memang kalau misalnya kita nih berarti perwakilan dari bonds itu dapat satu kali sebulan, yang lainnya juga dari teman-teman dari equity yang akan undang speaker-speaker yang handal untuk menjawab pertanyaan, dan diskusinya akan sangat menyenangkan. Jadi boleh dilihat tuh Bapak Ibu, kita juga tiap hari tuh juga ada market talk ya, Mira. Iya kan? Iya, kalau malam ya, jam 8 gitu ya. Iya betul. Iya, kalau nggak salah ya.
diskusinya karena juga terkadang kita dapat pendapat juga nih dari para analis kayak gitu-gitu. Apa sih yang harus dilakuin di saat kayak gini untuk menjaga value dari portofolio kita? Oke. Bapak dan Ibu, demikianlah Invest Talk hari ini. Terima kasih Amira Ibrahim dari Equity Research Associate-nya Trimegah. You're the best. Iya. Karena hari ini juga tadi kita pas mau mulai deg-degan banget karena bahasannya lumayan berat dan takut salah-salah bicara. Tapi everything is good. Iya.